Fungsi untuk pertanian meningkat, irigasi semakin luas, air baku melimpah, itu kan tentu saja itu adalah suatu aset yang harus kita jaga. Itu dari sisi kemanfaatan. Nah ini batuan fondasi kayak gini tadi nih. Ini batuan fondasi seperti ini atau ini. Nah, ini. Halo Sobat SDA, senang sekali saya Memes pada kesempatan kali ini dapat menyapa kalian dalam podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Dan kalau pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi dan manfaat dari bendungan oleh Bapak Kepala Satker SNPT Pembangunan Bendungan Sulawesi 4 Kendari, Bapak Arbor. Maka pada episode kali ini kita akan membahas tentang tahap awal dalam pembangunan bendungan. Dan pada pagi hari ini kita telah kehadiran narasumber kita, Bapak Agung Permana STMeng. Beliau adalah Bapak PPK Perencanaan Bendungan BWS Sulawesi 4 Kendari. Selamat datang dan selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak Memes, terima kasih sudah diundang di acara podcast kali ini. Gimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan Sobat SDA perlu kalian ketahui bahwa Pak Agung merupakan PPK Perencanaan Bendungan yang sudah cukup lama di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Jadi beliau merupakan orang yang sangat pantas untuk kita tanya-tanya terkait perencanaan bendungan khususnya di Sulawesi Tenggara ya Pak? Ya, seperti itu. Mungkin kita langsung saja kepada pertanyaan pertama Pak. Sebelum proses infrastruktur pembangunan bendungan kan harus melalui yang namanya tahapan perencanaan terlebih dahulu ya Pak. Jadi bisa nggak Pak dijelaskan secara rinci bagaimana sih proses perencanaan ini dan dalam sebuah konstruksi itu? Oke, terima kasih Mbak Memes. Jadi begini, dalam proses konstruksi bendungan tentu saja sebelumnya kita akan dahului dengan proses desain. Dan untuk bendungan itu sendiri kita membutuhkan cukup banyak tahapan dalam proses desain sampai dengan lokasi tersebut dianggap siap dan tepat untuk dijadikan bendungan. Tahap pertama tentu saja adalah tahap studi kelayakan ya Mbak, atau feasibility study FS itu. Nah di situ kita akan memilih beberapa alternatif lokasi as bendungan yang layak untuk dijadikan bendungan nantinya ya. Nah itu di situ nanti. Kemudian dalam proses FS sendiri itu ada banyak kegiatan yang dilaksanakan, survei-survei yang dilaksanakan. Yang pertama tentu saja survei topografi untuk mengetahui kondisi morfologi, kemudian jarak antar sandaran kiri dan sandaran kanan dari bendungan, kemudian cross sungainya juga, lebarnya sungai, kemudian juga untuk menghitung volume juga nanti, apakah itu volume galian maupun timbunan. Kemudian ada survei lain juga namanya survei hidrologi. Ini kaitannya dengan kualitas dan kuantitas air, yaitu curah hujan, kemudian evapotranspirasi, ada namanya presipitasi, ada juga runoff, dan juga jumlah air yang ada di sungai tersebut, apakah dia pas bisa dijadikan bendungan atau dia tidak layak dijadikan bendungan. Ada lagi survei hidrolika, ini terkait dengan perilaku air ya, daya rusak air, kecepatan aliran dan sebagainya, itu juga kita survei. Dan ada survei lingkungan untuk mengetahui kondisi lingkungan dia di sana seperti apa, dampak terhadap bendungan seperti apa jika kita bangun, apakah akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan sebagainya. Dan survei utama yang terakhir yang saya kira yang sangat mendasar adalah survei geologi, yaitu mengenai kondisi batuan, baik itu di fondasi di as bendungannya maupun nanti material yang akan kita gunakan untuk membangun bendungan tersebut. Nah, kan urutannya seperti itu. Kemudian setelah studi kelayakan kita ada detail desain dari beberapa alternatif tadi sudah kita
matriks, kita nilai dengan skor masing-masing hasil survei tadi. Kemudian kita pilih satu alternatif yang paling bagus, skornya yang paling besar. Nah, di situ kita detailkan lagi. Kita ulang lagi survei yang tadi. Ada topo, ada hidrolika, hidrologi, lingkungan, geologi. Itu kita lebih detailkan. Tadinya mungkin kita cuma cross mungkin di hulu sungai, kita sampai ke hilirnya sekarang. Kemudian yang geologi tadinya cuma pemboran di bagian kiri dan kanan, kita pemboran juga mungkin di rencana bagian-bagian tubuh bendungannya atau di bangunan utama yang lain, atau juga pemboran juga atau investigasi lain di lokasi quarry atau boro area. Kemudian hidrologi dan hidrolikanya juga kita hitung lebih detail lagi mengenai jumlah airnya, mengenai perilaku airnya, dan juga kondisi lingkungannya. Nah, bersamaan dengan detail desain ini, biasanya itu dia bareng juga dengan namanya AMDAL dan LARAP. AMDAL itu mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ketika kita sudah mendesain, terus kita akan memperhitungkan bagaimana tadi survei lingkungan kita tindak lanjuti dengan AMDAL. Jadi hasil akhirnya nanti adalah dokumen AMDAL ya, yang menyatakan bahwa lokasi ini layak untuk dijadikan bendungan. Nah, kalau LARAP itu adalah Land Acquisition and Resettlement Action Plan. Itu adalah studi mengenai pemindahan atau relokasi dari akibat dari pembangunan bendungan tersebut. Bisa pemukiman penduduk, bisa infrastruktur yang lain milik pemerintah, bisa juga mungkin lahan pertanian maupun perkebunan. Itu kita nilai secara umum untuk diketahui nilai gambaran umumnya mengenai kira-kira ini nanti membutuhkan biaya berapa untuk memindahkan bendungan tadi. Oke, kemudian setelah itu kita ke tahap sertifikasi. Nah, setelah detailnya keluar, kita ke tahap sertifikasi. Nah, itu nanti kita akan ke lembaga sertifikasi, bukan lembaga sih, namanya Komisi Keamanan Bendungan. Nah, itu nanti yang akan memastikan nanti dia lebih detail untuk memastikan layak tidaknya ini dijadikan bendungan. Nanti setelah detail desain, kemudian sertifikasi, di satu sisi kita juga melakukan model tes. Setelah semua desain selesai, kita melakukan modeling dari ukuran yang besar, mungkin lebar bendungan 400 meter, kita modeling dengan skala lebih kecil. Bagaimana perilaku bendungan sebelum diisi dan setelah diisi. Itu kan menjadi acuan juga nanti dengan detail desain seperti itu tadi, berbarengan dengan sertifikasi desain. Jadi ketika sertifikasi selesai, model tes selesai, itu dari desainnya udah baku dan itu akan mendapatkan sertifikasi layak untuk konstruksi. Nah, setelah itu baru kita prosesnya menuju ke penilaian biaya konstruksi, value engineering. Jadi kita nilai, kita optimasi bagaimana biaya konstruksi tersebut akan dilaksanakan. Jangan sampai kita over budget, jangan sampai kekurangan budget. Nah, kalau itu sudah selesai, baru kita tahap ke proses tender atau dulu namanya lelang. Nah, sampai di situ, itu proses desainnya kita anggap selesai. Oh, itu ya Pak. Mungkin Pak, untuk tipe-tipe bendungan, kan itu ada banyak ya Pak? Oh iya, banyak. Bisa nggak Pak dijelaskan buat Sobat SDA biar tahu apa saja sih tipe-tipe bendungan itu? Oke, ya. Kalau tipe bendungan mungkin ada berdasarkan ukuran ya. Kalau berdasarkan ukuran kita ada bendungan besar. Bendungan besar itu tinggi timbunannya, asnya itu lebih dari 15 meter dan volume tampungannya lebih dari 500.000 meter kubik. Nah, ada lagi bendungan kecil. Jadi dia tingginya kurang dari 15 meter, volumenya kurang dari 500.000 meter kubik. Itu berdasarkan tinggi bendungannya. Nah, kalau dari sisi konstruksinya atau material pembentuknya, kita ada bendungan urukan dan juga ada bendungan beton. Bendungan urukan sendiri itu terbagi 3 ya, urukan ya. Ada urukan homogen. Urukan homogen tuh biasanya kayak embung-embung tuh urukan homogen itu. Jadi materialnya dari hulu ke hilir sama tipenya, material random biasanya, atau campuran antara kerikil, batu, pasir dan sedikit lempung. Kemudian ada juga timbunan clay atau timbunan lempung inti tegak. Nah, ini yang kita bangun di Ladongi dan Ameroro seperti itu. Jadi ada inti lempung kedap air yang kemudian di bagian luarnya kita kita timbun dengan material
pasir, kemudian batu, sampai di batu yang ukuran lebih besar di sisi paling luar. Kemudian yang ketiga ada ada timbunan, bendungan timbunan dengan inti miring. Jadi intinya nggak di tengah, tapi miring di bagian hulunya. Nah, itu sebenarnya kurang lebih sama, tapi cuma penempatan inti kedap airnya, inti lempungnya yang di sisi bagian hulunya. Seperti itu. Kemudian untuk bendungan beton, itu ada concrete gravity, jadi total semua dari beton untuk mendukung gaya beratnya. Ada yang bentuk arch dam. Arch dam itu yang berbentuk lengkung atau seperti busur itu. Itu biasanya untuk kondisi geologi yang sangat solid, sandaran kiri dan kanannya batuannya sangat bagus, itu bisa pakai arch dam. Kemudian yang ketiga adalah tipe campuran. Jadi bagian depannya beton, bagian di belakangnya itu adalah dia dari material timbunan batu atau random. Gitu. Seperti itu. Tadi kata Bapak kan kalau untuk bendungan Ameroro dan bendungan Ladong ini pakai lempung kedap air ya Pak, tipenya. Bisa nggak Pak dijelaskan kok sampai bisa si Ameroro sama Ladong ini bisa dipakai si lempung kedap air ini Pak? Jadi pemilihan tipe bendungannya gitu ya? Pemilihan tipe bendungannya. Jadi kita kembali ke tadi ya, urutan desain tadi itu kan sudah prosesnya kan sudah banyak ya. Dari awal kita bisa milih. Jadi di sekitar situ kira-kira material yang untuk konstruksi itu tersedia banyak atau enggak. Jadi kan tergantung lokasi, kondisi geografis dan kondisi geologi juga ya, di setiap daerah kan berbeda-beda. Nah, kebetulan di Sulawesi Tenggara itu memang kayak material lempung dan batu dan pasir kan cukup melimpah. Jadi ketersediaannya banyak dan kondisi geologinya di sandaran kiri dan kanan itu lebih tepat untuk menggunakan tipe urukan lempung tadi dengan inti di tengah, kemudian batu di sisi luarnya, seperti itu. Jadi dari proses desain tadi kita bisa memilah-milih sampai akhirnya kita pastikan ini yang paling layak adalah untuk inti lempung di tengah. Tentu saja kita sudah menghitung ya berapa yang dibutuhkan, ketersediaan berapa, itu cukup sampai dengan selesai konstruksi. Ya, seperti itu mungkin. Saya pengen tanya lagi terkait tentang pemilihan jenis batuan yang digunakan untuk material pembangunan bendungan ini. Mungkin sebelum dijawab bisa diminum dulu biar kita lebih santai dulu. Oke, terima kasih. Wih, mantap nih tehnya nih. Sisda. Disponsori oleh Sisda. Sisda endorse. Iya. Silakan Pak. Oke, untuk tipe batuan ya. Oke. Mungkin saya akan jelaskan dengan gambar berikut ya. Saya ada satu slide di sini. Jadi di situ akan nampak 3 lokasi bendungan yang ada di Sulawesi Tenggara. Itu yang paling kanan atau di bagian timur itu ada bendungan Ameroro, kemudian di sisi barat daya paling bawah itu ada bendungan Ladongi, kemudian paling utara atas itu bendungan Pelosika. Kalau kita lihat di situ itu peta dasarnya itu adalah peta geologi regional skala 1/250.000. Itu warnanya di situ kan ungu ya, ungu agak pink gitu. Itu menunjukkan bahwasanya di situ adalah tipe batuan metamorf Paleozoikum. Ini kita ngomong tentang umur batuan ini yang sudah jutaan tahun yang lalu ya. Kalau dari skala peta 250.000, kemudian dari legenda itu kita bisa lihat bahwasanya itu umurnya ya hampir 200 juta tahun yang lalu lah. Jadi ini sudah sangat tua, sangat kompleks, dan tentu saja proses yang berlangsung di batuan tersebut sudah sangat banyak. Itu. Jadi ya yang ingin saya tekankan, jadi di sini sebenarnya dari 3 bendungan, 2 sudah dibangun, 1 akan dibangun di Sultra itu batuan dasarnya sama secara umum adalah batuan metamorf tadi. Tapi terus saja yang membedakan secara spesifik atau detail di lapangan adalah proses-proses yang terjadi di tiap lokasi itu kan tidak sama. Jadi detail-detailnya tidak sama. Kalau kita bicara tadi tentang survei geologi itu kan ada batuan, ada kemudian kita bicara tentang struktur juga, struktur geologi. Struktur geologi ini kita bicara tentang proses tektonik, jadi proses yang terjadi dari dalam bumi yang mempengaruhi sifat fisik batuannya. Kalau Mbak Memes pernah dengar ada namanya
sesar atau patahan, ada namanya kekar atau retakan, ada namanya fault atau lipatan. Itu adalah salah satu hasil dari proses tektonik yang terekspresikan menjadi struktur geologi. Nah, itu yang cukup membedakan di situ. Jadi masing-masing itu sifat dasar batuannya sama, tapi secara detailnya itu yang membedakan adalah proses struktur geologi yang terjadi di situ, termasuk juga proses erosi, kemudian pelapukan dan juga pengendapannya di situ. Jadi dari 3 lokasi tersebut hasil akhirnya tentu saja adalah berbeda-beda. Treatment dasarnya nanti ketika konstruksi itu sama, tapi detail kemudian variasinya ketika kita menangani kondisi batuan seperti itu yang bisa berbeda. Oh, iya, seperti itu. Saya kasih contoh ini deh. Oh iya, Pak. Saya kasih contoh ini. Ini saya bawa beberapa peraga ya. Beberapa peraga. Ini contoh inti bor. Jadi survei geologi tadi kan kita ngebor juga kan. Ini inti bor. Ini saya ambil dari Bendungan Ladongi ini. Oh iya, itu dari Bendungan Ladongi. Ya, ini Bendungan Ladongi ini bendungan pertama di Sultra. Ini yang kita sebut ini, Mbak. Loh, nah ini yang batuan metamorf kayak gini nih, yang atas ini. Oh, iya. Ini namanya skismika ya, kayak gini nih. Nah, ini. Oke, kemudian di bagian bawahnya ini sebenarnya tadinya adalah rekahan. Oh, ini rekahan. Ini tadinya rekahan tapi terisi oleh namanya kuarsit atau material silika SiO2 ini tadi. Jadi urutan terbentuknya itu ini dulu, kemudian dia kena proses tektonik, retak-retak, kemudian tersirih larutan silika tadi, lama-lama mengeras dan jadilah dia batu ini. Nah, kemudian ketika kita bor dapat sampel kayak gini. Oke. Ini contohnya yang mungkin lebih. Itu Ladongi ya, Pak? Ini Ladongi. Ya ini. Nanti mungkin ada beberapa sampel lagi bisa lebih untuk pemilihan material nanti kita bisa jelaskan lagi yang berapa peraga ini. Jadi dari ketiga bendungan ini yang paling dominan menggunakan jenis batuan apa, Pak? Fungsi geologi dalam proses desain dan konstruksi itu pertama untuk mengetahui kondisi di bawah ya, di fondasi itu seperti apa. Nah, ini batuan fondasi kayak gini tadi nih. Ini batuan fondasi seperti ini atau ini. Nah, ini yang dari Ameroro. Batuan apa nih, Pak? Ini sama juga batuan metamorf. Metamorf. Ini namanya slate ya. Nah, slate cleavage seperti ini. Mungkin oke, kalau mau ditunjukin ada beberapa keterangan di sini. Ini yang diambil dari bendungan Ameroro. Seperti itu. Ini yang diambil sampel dari lapangan, hand specimen. Nah, itu tadi. Itu yang di fondasi, yang jadi treatment. Fondasi. Nah, fungsi keduanya adalah untuk material timbunan. Nah, yang untuk timbunan yang ini dengan ini. Nah, ini apa yang nih, Pak? Ini batuan beku atau batuan hasil dari pembekuan magma. Ini namanya peridotit. Ini yang dijadikan material timbunan untuk Bendungan Ladongi. Bendungan Ladongi. Ini juga sama. Ini dari Bendungan Ameroro yang ini. Oh iya. Meskipun sumber kuarinya berbeda lokasi, tapi tipe batuannya sama. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya tadi adalah yang pertama di samping kita melihat lokasi batuannya di mana, cukup atau enggak, kualitasnya kita periksa juga. Oh iya. Layak nggak ini jadikan material timbunan? Jangan-jangan di sisi kuat tekannya kurang atau dia soundness-nya kurang, banyak retakan segala macam, itu yang kita periksa sehingga akhirnya dia bisa dijadikan material timbunan yang layak. Mungkin Pak, kalau untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, secara umum itu batuan apa saja sih yang ada di sini? Oke, kalau variasi batuan kayaknya tidak terlalu banyak kayak karena kita lihat di peraga saya tadi, slide PPT tadi itu kan ya sebagian besar ya batuan dasarnya batuan metamorf itu. Iya. Itu tadi. Tapi itu kan kalau untuk dijadikan material timbunan kan tidak bisa. Jadi itu ya mau nggak mau ya kalau batuan metamorf jadi fondasi ya jadi fondasi aja. Nggak bisa kita manfaatkan kita menggali atau sebagainya itu untuk dijadikan material filter atau timbunan batu nggak bisa. Dan untuk material batunya ya untung ada tipe batuan lain yang tersedia di sini yang cukup melimpah, yaitu batuan beku tadi, peridotit. Nah, satu lagi mungkin saya perlu tambahkan. Jadi pemilihan tipe bendungan itu sebenarnya kita juga harus mempertimbangkan
kondisi kegempaan. Oh iya Pak. Nah, kondisi kegempaan di Sulawesi Tenggara kita hitung juga berapa nilai PGA-nya, background acceleration-nya, dilihat dari peta kegempaan yang sudah diterbitkan oleh PU itu. Nah dari situ kita bisa nilai nanti kekuatan material timbunan maupun fondasi untuk menerima percepatan gelombang gempa seperti apa. Itu di desain awal, kemudian apa namanya spillway-nya, bangunan pelimpahnya kira-kira bisa agak menahan gempa dengan kekuatan sekian, sudah kita perhitungkan juga. Untuk bendungan Ladongi dan bendungan Ameroro sendiri Pak, apakah tipe bendungannya urugan batu yang sama atau tidak? Sama. Oh sama. Sama, kalau itu sama. Tipenya sama, cuma perbedaannya kita penamaannya aja. Kalau di Ladongi itu kan kita pakai istilah zona inti, kemudian zona 2A, 2B itu filter halus, filter kasar, kemudian zona 3 itu timbunan batu, zona 4 itu namanya riprap atau timbunan batu luar yang lebih besar ukurannya. Nah kalau di Ameroro kita pakai penamaannya agak beda. Zona 1 itu inti, zona 2 itu filter halus, zona 3 filter kasar, kemudian zona 4 itu material random di kaki sebelah hilir bendungan, zona 5 itu adalah timbunan batu, zona 6 itu adalah riprap yang bagian luar. Jadi sebenarnya bagian-bagiannya sama, cuma Sama penamaannya semua, Pak, karena desainernya beda, iya. itu berbeda. Tentunya dalam suatu pelaksanaan pekerjaan pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi ya Pak. Ya. Mungkin saya ingin tanyakan dari Bapak untuk tahap pelaksanaan, karena kan di PPK perencanaan bendungan ini nggak hanya perencanaan tapi Iya, sampai ke tahap pelaksanaan ya Pak. Iya, pengawasan sih sebenarnya. Mohon maaf, maksud saya tahap pengawasan. Oke. Apa sih Pak kendala yang dihadapi dalam tahapan itu? Oke, jadi ketika kita sudah mulai konstruksi itu kan ada 3 yang berperan ya, ada ownernya, kita sendiri PU, ada kontraktor pelaksana, Iya. kemudian ada konsultan supervisi atau pengawas. Nah kan di PPK perencanaan itu kan kita membawai atau mengontrol konsultan supervisi, jadi kita harus pertama kita harus memilah-memilih ya bagaimana konsultan itu dengan kualifikasi yang sudah kita syaratkan sehingga dia bisa menjaga nanti kualitas dari konstruksi itu sendiri selama dia berproses sampai jadinya bendungan. Yang perlu kita jaga kan pertama kita menjaga mutu ya, Iya, Pak. tepat mutu, kemudian dia tepat waktu juga, Iya. karena konstruksi bendungan itu kan berbatas waktu, MYC itu biasanya 4 tahun, jangan sampai kita awasi ternyata dia molor jadi 5 tahun misalkan kayak gitu. Kemudian di samping itu juga tepat biaya dengan yang sudah dianggarkan tadi, misalkan berapa 1T misalkan, itu kita bisa menganggarkan, kita bisa membuat perencanaan biaya pelaksanaannya yang tepat sehingga tidak melebihi dari anggaran yang sudah disediakan tersebut. Itu tugas utama sebenarnya pengawas kan itu tiga itu. Nah untuk penjabarannya detail di lapangan terus saja banyak ya, banyak kita ada jaga kualitas, kuantitas, kemudian interaksi dengan kontraktor di lapangan kan yang setiap hari, setiap jam bertemu itu kan inspektor ya, tim supervisi itu. Jadi kita di sana harus menjaga apa namanya wasitnya tuh sebenarnya di supervisi itu. Iya. Jadi bagaimana agar si pembangunan konstruksi tadinya tidak melenceng kemana-mana, itu justru itu peran konsultan supervisi yang penting di situ. Jadi dia harus tetap menjaga mutunya agar tidak melenceng atau tidak lepas dari target yang kita sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup Pak, apakah ada yang mau disampaikan kepada teman-teman SDA? Oke, terima kasih Mbak Memes. Jadi infrastruktur SDA secara khusus atau secara umum infrastruktur engineering ya, keteknikan itu kan fungsinya untuk mempermudah kehidupan manusia ya. Ada bendungan, kita bisa fungsi untuk pertanian meningkat, irigasi semakin luas, air baku melimpah, itu kan tentu saja itu adalah suatu aset yang harus kita jaga. Itu dari sisi kemanfaatan. Kemudian dari sisi SDA muda atau engineer muda dimanapun, dalam konstruksi bendungan itu kita melibatkan banyak sekali sarjana-sarjana teknik di situ, berbagai disiplin ilmu. Tentu saja itu akan menjadi
tempat ya. Jadi tempat sarana pembelajaran yang sangat baik, tempat praktek lapangan yang sangat lengkap. Jadi di samping fungsi akhirnya akan kita tuai hasilnya, ketika konstruksi pun sebenarnya itu sudah bermanfaat bagi banyak orang. Itu mungkin yang perlu kita tekankan bagi para engineer muda, mungkin untuk para mahasiswa juga. Jadi ketika ada konstruksi ya kita harus itu tadi kita manfaatkan itu tadi menjadi tempat sarana belajar untuk bisa lebih baik di kemudian hari. Itu saja. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Agung untuk mampir ke sama-sama. podcast kita. Mungkin beri aplaus dulu untuk Pak Agung. Dan kita berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Agung Permana bisa bermanfaat untuk kita, menjadi bahan belajar buat kita semua, agar bisa ikut menjaga dan melindungi infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR ya Sobat SDA. Baik Sobat SDA, untuk mengetahui video terupdate dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, kalian dapat follow sosial media kita yang ada di description box video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian dapat mengetahui episode terbaru yang tidak kalah menarik dari video ini. Saya Memes mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast BWS Sulawesi 4 Kendari. Bisa nih! Jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak. Ya.